semua, nama gue Trisna dan selamat datang di Nan Films Indonesia, di mana gue akan merangkum sebuah film, baik film dalam negeri maupun luar negeri. Oke, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan baik-baik saja. Oke, diharapkan bagi kalian yang duduk dekat ayah atau ibu kalian untuk diharapkan menyendiri sebentar atau gunakan headset, earphone atau AirPod. Yang penting bukan speaker, agar kata-kata yang indah dari mulut gue tidak membuat kalian digeplak, smackdown, bahkan dicoret dari kartu kakak. Oke, kalau sudah aman langsung saja. Di sini gua akan merangkum sebuah film yang berjudul Unhinged yang dirilis pada tahun 2020. Film ini sutradarai oleh Derek Borte dan diperankan oleh Russell Crowe dan Karen Pistorius. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama kita ke alur ceritanya. Selamat menonton, enjoy! Di awal scene terlihat hujan rintik-rintik di jam 4 subuh. Lalu terdapat pria yang sedang meminum sebuah obat karena penyakit yang dideritanya. Selesai itu, ia pun cabut dengan cara menyalakan korek kayu. Kemudian, ia keluar dari mobil dan mengambil sebuah palu dan juga BBM, bukan BlackBerry Messenger. Ia pun langsung masuk ke dalam secara paksa sehingga pemilik rumah terbangun. Ketika pemilik rumah menghampiri si pria, ia langsung membantai seluruh human yang ada di rumah itu dan membakarnya sehingga bisa diambil kesimpulan kalau pria tersebut merupakan seorang babi ngepet, maksudnya psikopat. Anjim. Dan film Unhinged pun dimulai. Iklannya gede banget. Terlihat sebuah keluarga kurang harmonis karena sang ayah bercerai dengan si ibu. Berarti ia merupakan seorang janda. Wow. Dan si ibu yang bernama Rahel berbincang dengan teman yang bernama Andy mengenai perceraiannya dan melanjutkan perbincangannya nanti siang. Lalu datang anak yang bernama Kylie yang akan bersiap-siap menuju ke sekolah. Lalu terlihat dari adik Rahel yang sedang fit call dengan ibunya. Ketika menunggu, Kylie melihat sebuah berita mengenai kebakaran rumah yang terjadi yang penyebabnya dari si pria psikopat. Lalu datang Rahel yang mencari sebuah gunting dan membicarakan tentang jual rumah karena krisis ekonomi. Selesai itu, Rahel pun mengantarkan Kylie ke sekolah. Sebaring di perjalanan, ibunya pun mengajarkan Kylie berbahasa Inggris. Anjing, orang yang dari lahir ngomong bahasa Inggris pun diajarin lagi loh. Sama sih kayak kita udah jago bahasa Indonesia, ada belajar bahasa Indonesianya lagi. Terlihat jalanannya sangat macet. Oleh karena itu, Rahel ingin lewat jalan tol. Tapi Kylie tidak mau karena jaraknya makin jauh. Lalu, ia pun meminta Kylie untuk memeriksa Google Maps sebaring belajar bahasa Inggris. Map menyatakan bahwa jalanan lancar. Karena tidak ada pilihan lain lagi, mereka pun menuju jalan tol. Dan meyakinkan Kylie bahwa mereka tidak akan telat. Di tengah perjalanan, ayahnya Kylie menelpon. Mereka berdua pun berbincang mengenai rencana yang akan dilakukan besok. Tapi ayahnya tidak bisa karena kerjaan yang sangat sibuk, dan hal tersebut membuat Kylie kecewa. Terlihat kembali jalanannya macet. Lalu terdapat telepon dari Deborah yang ingin bertemu di jam 9 karena ini merupakan hari yang besar untuknya. Tapi Rahel telat sekitar 15 atau 20 menit karena terkena macet. Mendengar hal tersebut, Deborah pun akan meminta yang lain dan Rahel dipecat dari pekerjaannya di sebuah salon. Setelah itu mereka pun berbincang sebaring menunggu kemacetan. Lalu Rahel bertanya bagaimana saran untuk mengatasi ini. Kylie mengatakan bahwa mereka bisa keluar di jalur berikutnya dan lewat jalan protokol. Mendengar saran yang dirasa bagus, ia pun mengikuti saran Kylie. Ketika bertemu dengan lampu merah, terdapat mobil yang menghalangi jalannya. Ia pun kesal dan membunyikan klaksonnya, tapi mobil depan tidak kunjung pergi juga. Oleh sebab itu, ia pun lewat samping. Kenapa nggak dari tadi, Memunah? Situ kosong lo tadi, cuk! Kembali bertemu macet dan mobil yang tadi berada di sebelahnya. Dan orang di mobil tersebut adalah seorang babi ngepet psikopat yang ada di awal scene tadi. Ia pun berbincang dengan Kylie mengenai tindakan ibunya tadi yang kurang sopan kepadanya. Rahel pun menyuruh Kylie untuk menutup jendelanya, tapi jendelanya macet. Ia pun kembali berbincang mengenai cara mengklakson yang benar, tapi Rahel menjawab dengan nada tinggi karena kesal. Ia pun mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada Rahel karena telah membuat harinya buruk. Rahel pun memaafkannya. Lalu pria psikopat mengatakan bahwa Rahel juga harus minta maaf, jadi masalah ini bisa teratasi. Tapi Rahel menjawab bahwa ia tidak perlu meminta maaf atas apapun dengan nada marah. Jawaban yang salah, Memunah. Pria psikopat pun mengoceh tentang masalah ini dan mengatakan bahwa Rahel tidak tahu apa itu hari buruk dan Rahel akan mengetahuinya serta mempelajarinya. Perjalanan kembali dilakukan dan pria psikopat mengikuti kemana perginya Rahel dan memotong jalannya. Ia kembali melanjutkan perjalanannya dan pria psikopat memandanginya dengan penuh tatapan akan kematian. Perjalanan normal seperti biasa. Untuk menenangkan kejadian yang tadi, Rahel pun bertanya mengenai rencana Kylie di game Fortnite. Ia pun menjelaskan rencananya dengan ketidakngertian ibunya. Ini bocah ngomong apa dah? Aing tak nggak ngerti, cuk.
Sampailah ia di sekolah dan akan menjemputnya jam 3.30 serta membelikan es krim sebagai permintaan maaf karena membuat Kylie terlambat. Setelah itu, ia pun menghubungi Andy untuk melanjutkan perbincangannya di telepon tadi dan akan bertemu di Darrow. Tapi sebelum itu, ia membeli bensin terlebih dahulu. Sampailah ia di Pertamina dan menarik sejumlah uang serta membeli sebuah minum. Ketika melihat CCTV minimarket, terlihat mobil psikopat tepat berada di belakang mobilnya. Ia sempat ragu untuk keluar, tapi seorang yang berbelanja membantu Rahel untuk kembali ke dalam mobilnya. Dan orang tersebut melihat plat nomor mobil psikopat, serta memberitahu kepada Rahel. Pada saat Rahel akan pergi, tiba-tiba... Kasiannya aku sama orang ini. Melihat hal tersebut, Rahel pun panik dan mengebut dari sana sehingga terjadi kejar-kejaran antara Rahel dan psikopat layaknya Fast and Furious. Rahel pun terpojokkan dan berusaha meminta tolong ke yang lain sebaring psikopat menabrakkan mobilnya ke Rahel. Kejar-kejaran kembali dilakukan. Sebaring kejar-kejaran, ia pun mencari di mana HP-nya, tapi tidak ada. Ternyata HP-nya sudah dipegang oleh pria psikopat waktu ia membeli sebuah bensin, sehingga ia tidak fokus menyetir dan masuk ke jalan satu arah. Dirasa sudah tidak diikuti, ia pun mencari tempat sembunyi. Sam berpindah di Darrow tempat makan. Terdapat Andy yang berusaha menelpon Rahel, tapi Rahel tidak menjawab. Dan datang pria psikopat menghampiri Andy serta menyamar menjadi teman lamanya Rahel. Mereka pun berbincang seolah pria psikopat mengenal Rahel. Karena Andy tidak ada banyak waktu, ia pun akan pergi. Tapi pria psikopat melarangnya dengan alasan jika pria psikopat berhasil menghubungi Rahel, maka ia akan ditraktir secangkir kopi. Psikopat menelpon dan pada saat Rahel mencari HP-nya, terdengar suara dering HP dan itu adalah HP psikopat. Telepon dijawab. Biar Andy percaya, ia pun memberikan ke Andy. Mereka berdua pun berbincang dan menjelaskan teman Rahel. Ketika ingin mengatakan bahwa itu psikopat, psikopat telah membawa HP-nya dan berbincang dengan Rahel. Rahel mengatakan apa yang psikopat mau. Psikopat pun berkata bahwa yang ia inginkan adalah biar Rahel tahu apa itu hari buruk dan belajar untuk meminta maaf. Pada saat Andy menginginkan HP-nya kembali, tiba-tiba pap kuntul, sehingga membuat semua orang panik dengan kejadian yang terjadi dan kembali menghantam kepalanya ke meja. Psikopat pun mengaktifkan speakernya dan mereka berdua berbincang tentang siapa Andy dan mengira bahwa Rahel bercerai karena Andy. Setelah itu, psikopat pun bertanya apa kata-kata terakhir dari Rahel untuk sahabatnya. Karena Rahel cuma ngomong, "With Andy, with Andy." Psikopat pun langsung menancapkan pisau ke lehernya Andy sehingga Andy tewas di tempat saat itu juga. Karena Rahel tidak tahu apa yang dilakukan oleh psikopat kepada Andy, psikopat pun menyuruh Rahel untuk menonton TV. Lalu Rahel pun menyuruh psikopat untuk mengembalikan teleponnya ke Andy, tapi psikopat tidak bisa melakukannya karena sudah dipapope. Mendengar hal tersebut, Rahel pun meminta maaf kepada psikopat, tapi psikopat mendengar maaf tersebut tidak dengan ikhlas dan bela sungkawa. Setelah itu, psikopat pun pergi dari sana. Lalu terdapat telepon masuk dari psikopat menggunakan HP Rahel. Rahel pun mengatakan bahwa ia telah menelpon 911 dan akan mencari psikopat. Tapi psikopat mengatakan bahwa ia tidak masalah dibunuh oleh polisi. Setelah itu, psikopat pun membaca pesan yang ada di HP Rahel dan bertanya mengenai Kylie. Agar anaknya tidak diincar, ia pun mengatakan bahwa Kylie anak dari temannya. Tapi psikopat tidak bodoh dan tahu dari galeri foto Rahel bersama dengan Kylie. Lalu psikopat bertanya siapa yang akan dibunuh selanjutnya. Kalau tidak, seluruh keluarganya akan dibunuh. Karena tidak ada pilihan lain, ia pun mengatakan Dobrev yang telah memecatnya. Setelah itu, ia pun pergi dari sana dan menelpon 911 untuk melindungi Dobrev. Scene berpindah ke adiknya Rahel yang melihat acara di TV mengenai kejadian yang tadi dan memberitahu kepada tunangannya, tapi tunangannya tidak menjawab dan terdengar suara misterius. Scene berpindah ke polisi yang datang menemui Dobrev. Kembali ke adiknya Rahel, ketika ingin menghampiri tunangannya, ia melihat mobil di luar yang dimana itu adalah mobil psikopat. Untuk berjaga-jaga, ia pun menghampiri tunangannya dengan membawa sebuah pisau. Terlihat kaca jendela pecah dan psikopat sudah berada tepat di belakangnya sambil membawa tunangannya yang tidak sadarkan diri. Psikopat pun mengatakan bahwa ini semua salah Rahel karena telah membuangnya sebagai orang yang tidak berharga di planet bumi. Maksudnya kurang sopan dengannya waktu di jalan tadi. Adiknya pun ketakutan dan akan memberikan ganja serta sejumlah uang, tapi ia harus melepaskan mereka berdua. Kue kira Eng perampok atau begal? Eng ini psikopat, cuk. Psikopat mengatakan bahwa tujuan ia ke sana untuk menyadarkan kakaknya, yaitu Rahel, dengan apa tindakannya. Tiba-tiba
Ia pun mendorong tunangannya ke adiknya Rahel yang masih memegang pisau. Sin berpindah ke Rahel yang akan menjemput Kylie untuk membawanya ke tempat yang aman. Lalu psikopat mengirim foto selfie dan menelpon Rahel. Melihat Rahel posisinya di sekolah, ia pun bertanya di dalam apa di luar. Rahel mengatakan di luar. Psikopat pun menyuruh Rahel untuk masuk ke dalam dan menjemput Kylie serta pergi dari sana sejauh mungkin dan memberikan waktu 3 menit. Kalau tidak, adiknya dibunuh. Selesai itu, psikopat pun menyuruh adiknya untuk menulis sebuah surat untuk Rahel. Pada saat akan menjemputnya, sempat terjadi masalah karena ia harus mengikuti prosedur di sana. Tapi karena sudah emergensi, ia pun berhasil menjemput Kylie dan pergi dari sana. Selesai itu, ia pun menelpon psikopat untuk memberitahu bahwa ia sudah pergi dari sekolah dan psikopat meminum obatnya. Lalu Rahel pun ingin berbicara kepada adiknya. Ia pun mengatakan bahwa tunangannya telah tewas dan psikopat mengatakan bahwa itu ulah Rahel. Psikopat pun mencari korek dan menyuruhnya untuk menghidupkan speaker. Tapi Rahel bertanya dulu apakah psikopat punya anak atau keluarga. Mendengar ocehan basi itu, ia pun mengatakan bahwa adiknya sudah dilumuri oleh bensin. Tidak ada pilihan lain, ia pun mengaktifkan speakernya dan psikopat mengingatkan Kylie tentang dirinya bahwa mereka bertemu di jalan tadi serta menyuruhnya untuk mendengarkan surat yang ditulis oleh adiknya untuk Rahel. Surat dibacakan mengenai masalah ini bisa terjadi karena Rahel. Selesai membaca surat, tiba-tiba datang polisi yang akan menangkap psikopat. Untuk bisa kabur dari sana, ia pun harus membakar adiknya dan segera pergi dari sana dengan tembakan yang mengenainya. Mendengar hal tersebut, ia pun dibuat mual dan muntah di pinggir jalan. Kenapa sih aku harus download yang ada tulisan making love-nya gede lagi? Bangsat. Acip! Telepon berbunyi dan Kylie melarangnya, tapi ia harus mengangkatnya. Takutnya itu adalah polisi yang memberitahu kabar adiknya. Tapi itu adalah psikopat dan memberitahu bahwa adiknya tewas sebagai pengalih perhatian. Rahel pun mengatakan semoga psikopat mati karena pendarahan. Mendengar perkataan itu lebih tulus daripada meminta maaf, ia pun akan membunuh Kylie. Tapi Rahel memastikan bahwa itu tidak akan terjadi dan mengatakan tersadar dengan perkataan tentang hari buruk yang diajarkan psikopat dan membanting HP hingga rusak karena tidak ingin mendengar ocehan dari psikopat lagi. Setelah itu mereka berdua pun akan pergi menuju kantor polisi. Pada saat perjalanan, Kylie ingin menelpon ayahnya, tapi HP ibunya dicuri. Kylie bertanya apakah ia membuat tablet. Rahel menjawab bahwa mungkin juga telah dicuri. Mendengar hal tersebut, Kylie pun dibuat lega karena tabletnya bisa melacak di mana keberadaan mereka. Ragu dengan dicuri atau tidak, ia pun menyuruh Kylie untuk mencari tabletnya. Kylie pun melihat kejanggalan di bawah tempat duduk ibunya, dan itu adalah tabletnya yang diikatkan oleh lakban. Sempat ingin dibuang, tapi Rahel memintanya untuk melacak di mana keberadaan psikopat. Ketika dilacak, psikopat ternyata sudah berada tepat di depannya dengan menggunakan mobil tetangganya. Melihat ada mobil polisi di depan, ia pun berencana untuk meminta bantuan ke polisi. Sampailah ia di sebelah polisi dan teriak meminta bantuan. Psikopat yang melihat hal tersebut langsung menabrakkan mobil polisi dari belakang. Melihat hal tersebut, ia pun akan memberitahu ke petugas yang lain. Tiba-tiba sehingga terjadi kecelakaan yang sangat parah hingga membuat jalanannya macet. Psikopat masih mengejar Rahel sehingga terjadi Fast and Furious lagi. Rahel pun menyuruh Kylie untuk menelpon 911 dan memberitahu tentang kejadian yang terjadi. Tapi 911 tidak bisa membantunya karena kecelakaan tadi sehingga mereka berdua harus mencari tempat yang aman. Tablet mati karena lowbat. Lalu Rahel pun memiliki sebuah ide untuk pergi ke rumah neneknya dan akan melakukan rencana sesuai yang ada di game Fortnite yang dibicarakan tadi. Rencana pun akan dilakukan, tapi mereka kejar-kejaran terlebih dahulu. Ia pun berhasil tidak diikuti oleh psikopat dan pergi ke rumah neneknya. Karena keberadaan Rahel tidak bisa dilacak, ia pun mencarinya dengan perlahan-lahan. Sehingga terjadilah scene yang sangat menegangkan menurut gua ya. Sampailah ia di rumah neneknya dan akan melakukan rencana mereka, menelpon polisi dan mengaktifkan alarm senyap. Ketika sinyal diterima, ia pun pergi untuk bersembunyi. Kembali ke psikopat yang mencari Rahel dan Rahel mencari gunting yang ia bawa tadi. Sumpah gue pengen banget gitu punya rumah yang ada ruangan rahasianya. Kylie menunggu di sana. Pada saat psikopat istirahat untuk meminum obat, ia berhenti tepat di rumah neneknya Rahel. Tiba-tiba datang mobil yang menabrak psikopat hingga mobilnya terbalik. Dan itu
adalah Rahel yang menggunakan mobil ibunya. Ketika dicek, psikopat tidak ada dan psikopat langsung menyerang Rahel dari belakang sehingga membuatnya tidak berdaya. Setelah itu, psikopat pun akan mencari Kylie dan akan membunuhnya. Dan Rahel pergi menuju Kylie. Ketika psikopat sudah berada di dalam, ia pun menyamar sebagai polisi yang datang untuk menyelamatkan mereka. Sekumpulan polisi pun sedang di perjalanan menuju ke tempat Rahel dan Kylie berada. Si Kylie sempat percaya, tapi ia tidak keluar dan menjatuhkan sebuah barang sehingga suara tersebut mengetahui di mana keberadaan Kylie. Tiba-tiba pintu terbuka sehingga membuat Kylie teriak dan yang membukanya adalah Rahel. Dan tiba-tiba lagi psikopat menarik kaki Rahel dan menyeretnya keluar. Setelah itu psikopat pun masuk ke dalam dan membawa Kylie keluar. Melihat hal tersebut, terjadilah pertarungan Rahel dengan psikopat. Tapi psikopat terlalu strong untuk dikalahkan. Lalu pada saat proses pencabutan nyawa Kylie, Rahel langsung mengambil gunting yang tadi ia bawa di saku celananya dan menancapkan gunting tersebut tepat di matanya. Au, kok aku yang ngilu? Tapi bukan psikopat namanya jika ia tidak kebal dan berusaha untuk bangkit. Melihat hal tersebut, Rahel pun berkata, "Nih, kesopanan anjingmu," dan menendangnya dengan teknik tendangan genjeh sehingga gunting menusuk lebih dalam sehingga membuat psikopat tewas saat itu juga. Polisi datang terlambat dan membantu mereka. Anjing, mendingan gak usah ditelepon kalau tahu bisa sendiri. Anjing. Polisi pun memberitahu Rahel bahwa adiknya berhasil diselamatkan dan akan menjenguknya. Pada saat perjalanan menuju pulang, terdapat mobil yang tiba-tiba nyelonong dan ia akan memencet klaksonnya. Tapi ia tidak jadi mengingat gara-gara itu ia jadi diteror dan hampir dibunuh oleh psikopat. Dan film Unhike pun selesai. Ya, begitulah alur cerita atau rangkuman dari film Unhike. Film yang sangat seru menurut gua. Ketegangannya juga dapat dari teror psikopat. Oke, untuk alur mudah dipahami dan amanat yang bisa diambil dari film ini, jangan mudah emosi dengan orang, terutama ketika di dalam perjalanan, karena kita tidak tahu dengan orang yang ada di jalan itu seperti apa. Jangan-jangan ibu-ibu yang sering motong jalan dan rating kanan belok kiri itu adalah psikopat yang mencari mangsa untuk kepuasannya. Bisa jadi. Dan setelah gua nonton film ini, ketika ada orang yang nyelonong atau motong jalan gua langsung mengatakan bahwa fix psikopat. Anjir. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai habis dan kuat dengan candaan di dalamnya. Jangan lupa untuk klik subscribe dan lonceng di sebelahnya. Klik like sebanyak-banyaknya dan kalian bisa share ke teman-teman kalian. Oke, nama gua Trisna dan gua pamit undur diri. Salam penikmat film. Goodbye.